Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Azhar Fauzan dengan NIM 3122101007, kelas TI 22A2. Jadi sini akan menjelaskan eh, tugas matkul untuk analisa sistem pertemuan 1 dengan tema pengantaran analisa kebutuhan sistem. Bobot penilaian jenis kegiatan yang akan dilakukan. Buku referensi untuk analisis data itu satu sistem analysis and design, object oriented with UML, lalu requirement engineering from system goals to UML models to software, lalu selanjutnya software engineer appraised oleh Roger S. Frischman. Pengertian analisa kebutuhan sistem. Analisa atau analisis kebutuhan sistem adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. Proses ini merupakan fondasi yang kritis untuk kesuksesan pengembangan sistem karena membantu dalam merinci tujuan dan fungsi sistem yang akan dibangun. Definisi analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem adalah disiplin, ilmu, dan praktek untuk mengidentifikasi, menggali, dan mendokumentasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem. Lalu kebutuhan ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional, seperti fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala yang harus diatasi. Peran analis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem dilakukan oleh seorang analisis yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan stakeholder, lalu memahami kebutuhan mereka dan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembang. Analis kebutuhan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi dan tujuan bisnis. Langkah-langkah analis. 1. Pengumpulan data melibatkan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan. Lalu 2. Dokumentasi kebutuhan mengorganisir dan mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua stakeholder. Lalu ketiga, verifikasi dan validasi kebutuhan memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi adalah akurat, konsisten, dan dapat diukur. Konsep dasar kebutuhan sistem. 1. Kebutuhan fungsional berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional menyertakan aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan kendalaan sistem. Konsep dasar kebutuhan. Pemahaman kebutuhan sistem memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem yang sukses. Analisis kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Pentingnya analis. 1. Memahami kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan membantu memahami kebutuhan, tujuannya, dan harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Ini mendasari desain dan pengembangan untuk memastikan sistem memenuhi ekspektasi. 2. Menjamin kesesuaian dengan tujuan bisnis. Kebutuhan dapat dipastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Hal ini memastikan bahwa investasi dalam pengembangan sistem mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Lalu mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan yang baik di awal dapat mencegah perubahan atau kesalahan yang mahal di tahap-tahap selanjutnya. Lalu keempat, basis untuk perencanaan proyek. Analisis kebutuhan memberikan dasar yang solid untuk perencanaan proyek. Lalu 5. Meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi harapan mereka, analisis kebutuhan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna berpotensi untuk diterima dengan baik dan digunakan secara efektif. 6. Mendukung pengembalian keputusan yang informatif. Informasi yang diperoleh melalui analisis kebutuhan memberikan landasan bagi pengembalian keputusan yang lebih informatif. 7. Penting untuk pengembangan iteratif dan adaptif. Dalam mengembangkan iteratif dan adaptif, analisis kebutuhan sistem memainkan peran yang lebih kritis.
Memahami kebutuhan pada awal iterasi memungkinkan perubahan dan penyesuaian yang lebih efisien selama pengembangan berlangsung. Yang ke-8, memfasilitasi komunikasi stakeholder. Analisis kebutuhan membantu mengkonkretkan ekspektasi dan kebutuhan stakeholder. 9. Mengurangi resiko proyek. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, risiko proyek dapat diidentifikasi dan dikelola lebih baik. Hal ini membantu menghindari kemungkinan kegagalan atau penundaan proyek. 10. Mendukung perubahan bisnis. Kebutuhan bisnis dapat berubah seiring waktu. Analisis kebutuhan yang terus-menerus memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan dalam lingkungan, bisnis, dan kebutuhan pelanggan. Analisis kebutuhan bukan hanya langkah awal dalam pengembangan sistem, tetapi juga elemen kritis yang memastikan bahwa proyek dikembangkan dengan sukses dan memberikan nilai tambah pada organisasi. Berikut langkah umum dalam analisa kebutuhan sistem. Pertama, pendefinisian lingkup proyek, identifikasi batasan dan lingkup proyek. Lalu identifikasi stakeholder, pengumpulan informasi, analisis informasi, pemodelan proses bisnis, identifikasi kebutuhan fungsional, identifikasi kebutuhan non-fungsional, validasi dan verifikasi kebutuhan, lalu dokumentasi kebutuhan, lalu pengelolaan perubahan kebutuhan, lalu validasi bersama stakeholder, dan terakhir pemantauan dan pemeliharaan. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa tim pengembang memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dibangun dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Ulang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.